Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang uji asumsi dasar, kali ini kita akan membahas tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini sebagai salah satu syarat untuk kita melakukan uji statistik inferensial ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang uji normalitas dan sekarang adalah uji homogenitas. Nah, kalau misalkan data sudah memenuhi dan sudah diuji dengan uji normalitas, selanjutnya kita harus melakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kesamaan varian pada dua kelompok data tertentu. Uji ini menjadi syarat dalam beberapa uji inferensial parametrik ya, seperti uji beda dan juga uji ANOVA. Nah, di sini saya akan langsung ke cara melakukan pengujian dengan SPSS. Di sini syaratnya untuk melakukan ujinya, kita menentukan dulu hipotesisnya. Kita menentukan H0. H0 adalah varian data homogen dan H1 atau H alternatif, hipotesis alternatif adalah varian data tidak homogen ya. Atau di sini mu1 tidak sama dengan mu2. Kita langsung masuk ke latihan saja. Di sini saya punya dua data yang diperoleh dari kelas A dan kelas B ya. Misalkan saya ingin membandingkan prestasi belajar antara mahasiswa kelas A dan juga mahasiswa kelas B yang mengikuti mata kuliah statistika. Nah, di sini saya akan membandingkan. Untuk melakukan pembandingan itu saya harus ada uji asumsi prasyaratnya. Dengan membandingkan berarti untuk membandingkan apakah ada perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa kelas A dan mahasiswa kelas B itu harus dilakukan dengan uji T ya, uji T, independent sample t-test. Nah, untuk melakukan independent sample t-test itu kan uji parametrik, independent sample t-test itu. Maka saya butuh uji asumsi dasar dulu ya, atau uji prasyarat. Apa uji prasyaratnya? Uji normalitas dan juga uji homogenitas. Nah, sekarang saya ingin kita sama-sama mensimulasikan uji homogenitas yang ada di dalam contoh ini. Dan di sini saya sudah menuliskan datanya ya. Untuk kelas A dan kelas B ini adalah nilainya. Nah, kemudian di sini juga saya sudah punya datanya ya. Cuman agak berbeda dengan yang tadi ya. Dengan yang tadi. Kalau misalkan tadi kita membuat variabel Q itu XY ya. Di sini. Nah, di sini kita perlu membuat cara yang berbeda. Karena cuma ada satu variabel ya, variabelnya cuma prestasi belajar. Kalau misalkan di normalitas kita punya dua variabel, yaitu variabel minat dan juga prestasi belajar, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kita harus menguji apakah minat dia memiliki distribusi homogen, kemudian prestasi belajar dia memiliki distribusi yang homogen. Nah, karena tadi kita punya variabel yang kita uji adalah prestasi ya. Sini kita tulis prestasi. Kemudian di sini kita tulis kelompok. Nah, di sini prestasinya bisa kita lengkapi, prestasi belajar. Kemudian di sini kelompok. Nah, untuk memberikan kode ya, kita bisa mengklik value yang ada di sini. Ada tanda titik 3, kemudian diklik. Kita memberikan label. Value-nya 1 untuk yang kelompok A, misalkan. Kemudian add, 2 untuk yang kelompok B. Kemudian kita add. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat ke data view ya. Sesuai dengan yang sudah kita masukkan, kita punya data prestasi dan kelompok. Sekarang kita tinggal pindahkan data yang ada di kelas A. Ya. Bagi yang memiliki masalah dengan separatornya, ketika dipindahkan, tanda koma harusnya menjadi tanda titik, bisa disimak di uji normalitas. Di sana sudah ditampilkan bagaimana mengubah separator yang ada di Excel. Nah, kita copy paste di sini, tabel prestasi belajar. Kemudian yang ini kita kasih kode ya. Tadi 1 itu adalah untuk yang dia memiliki atau dia yang ada di kelompok A. Sekarang kita copy paste yang ada di kelompok B. Nah, ini adalah
kelompok B ya, atau kodenya 2. Kita bisa copy paste di sini supaya lebih cepat. Ya, ini yang lebihnya dihapus dulu. Nah, kalau misalkan sudah, di sini berarti kita punya 30 data ya, karena 15 kelompok A dan 15 kelompok B, berarti total ada 30. Kita ingin menguji nilai homogenitasnya atau kesamaan variannya. Setelah kita masukkan datanya ya di SPSS, kita buat dulu rumusan hipotesisnya. Kita tentukan H0-nya. H0 varian data homogen. H1 atau H alternatif adalah varian data tidak homogen, atau tadi mu1 sama dengan mu2 untuk H0-nya, dan H alternatif mu1 tidak sama dengan mu2, atau mu A tidak sama dengan mu B. Nah, kita menggunakan uji homogenitas ini, kita menggunakan ANOVA 1 jalur ya, atau one way ANOVA dengan taraf signifikansi 5%. Nah, setelah kita memasukkan datanya, ya kita punya data yang sudah kita masukkan, kita langsung ke analyze, kemudian compare mean, dan juga one way ANOVA. Kita ke analyze, compare mean, kemudian one way ANOVA. Nah, di sini sudah ada ya. Kita masukkan sini, kemudian kelompoknya kita masukkan ke sini ya. Ya. Kemudian kita masuk ke option untuk menentukan atau mencontreng data homogeneity of variance. Ya, di bagian mono option ini kita klik homogeneity of variances ya, kemudian continue. Oke, kita tinggal menunggu. Nah, di sini akan muncul ya. Ini adalah hasil analisis ANOVA 1 jalur. Kita fokus ke prestasi belajar ya di tabel yang ini. Di tabel ini hasilnya kita fokus ke uji levelnya, uji level yang ada di sini. Test of homogeneity of variance. Di sini nilai levelnya itu 0,193, kemudian signifikansinya adalah 0,664. Sama dengan uji normalitas, pengambilan keputusan didasarkan ketika nilai P itu lebih besar daripada alfa. Ya. Yang ada di sini itu adalah nilai P-nya, sig-nya itu adalah nilai P-nya. Alpanya sudah kita tetapkan tadi, yaitu adalah 5% ya, atau 0,05. Sekarang kita bandingkan nilai P lebih besar daripada alfa atau, nilai P, yaitu P-nya berapa? 0,664 ya. Nilai 0,64 itu nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, berarti nilai P lebih besar daripada alfa. Maka data H0 itu diterima. Ya, H0-nya diterima. Berarti data antara kelompok A dan kelompok B dia memiliki varian yang homogen. Nah, itu adalah pengambilan keputusannya. Mudah ya untuk melakukan uji homogenitas varian. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke uji statistik yang lainnya.